Mental pengemis, dikit-dikit minta duit, setiap jam minta duit jajan, tiap jam minta jajan. Itulah yang cikal bakalnya nanti kalau udah dewasa, udah gede. Ini si anak jadi akan gampang minta ya. Malah jadi males hidup tuh, jadi mendingan minta aja lah, gampang itu daripada kerja keras, usaha, bikin bisnis buat proyek. Lebih baik minta aja, cari segala sesuatunya yang untuk minta, jadi minta sumbangan, jadi minta nyawer seperti itu. Nah, di sini gimana caranya sih agar ya anak-anak kita, ya anak bangsa ini jangan sampai seperti itu gitu. Kalau berdasarkan apa ya, Sirtiman sebagai orang tua itu, Sirtiman mendidik anak itu agar jangan gampang minta gitu, terutama minta duit. Jadi jangan kasih dia ruang untuk duit tuh. Kalau dia mau sekolah, jangan sampai minta uang jajan, sebelumnya udah siapin gitu di dalam tas. Jadi itu yang berangkat. Kalau dia misalnya pulang aus, jangan sampai dia jajan ke warung, sebelumnya udah dibeliin minuman, ditaruh kulkas lebih dingin. Kalau belinya di supermarket ya lebih enak lah dibanding minuman di warung yang isinya air cat atau apalah gitu. Nah, di sini si anak juga jadi ya kalau minta duit alasannya apa itu, orang dia butuh minum ada gitu, butuh makan ada, makanan udah dibikin, dia butuh camilan ada, snack gitu, stok roti atau ya gimana caranya ya, agar jangan gampang jajan. Apalagi jajan itu di luar tuh faktor kebersihannya kita nggak tahu lah gitu. Kadang makanan abang-abang yang murah-murah, cimol atau apa, cilok itu kan higienis atau enggak masaknya kan nggak tahu, bisa aja bikinnya itu kebanyakan zat kimia, buruk atau apa kan, kita nggak tahu itu. Nah, di sini jangan kasih ruang anak untuk bilang minta. Contohnya di Sirman sendiri jarang minta jajan, karena emang udah ada semua gitu, mau jajan apa lagi gitu. Mau beli minum ya dibeliin, nggak perlu sampai dia minta pun ya beliin aja, udah waktunya mungkin cuaca panas ya beliin aja minum, udah beres gitu. Jangan sampai minta duit ya. Kalau mau minum ya bilang minta minum, itu jangan sampai minta duit. Nah, di sini dengan ngajarin mengurangi dia minta-minta ini ya, terutama minta duit, ini akan efek besar ya di masa ya dia nanti gedenya gitu. Dia akan jadi pribadi yang nggak gampang minta-minta ya. Jadi hidupnya ini emang ya, kalau dia ya misalnya dia butuh, emang harus ada yang minta ya, namanya anak sama orang tua mungkin minta, entah itu minta barang handphone atau minta yang baru atau meminta itu, ya itu pun ya nggak mudah gitu ya, terutama kayak uang jajan ya, dia harus nabung ya. Kalau mau barang ya dia harus nabung gitu. Kalaupun ya ada waktu-waktu kayak lebaran dapat duit ya, seperti itu jadinya mungkin kebeli ya. Cuma kalau memang ya ini harus nabung, harus berjuang, jangan apa-apa ya. Contohnya kalau udah punya anak tiba-tiba udah sarjana atau minta beliin laptop gitu. Nah, sebenarnya apa ya, Sirtiman pernah ada saudara yang kayak gini gitu. Langsung Sirtiman tegor kayak gitu. Dia kan udah sarjana, udah bisa cari duit tuh. Kenapa minta laptop? Dan itu orang tuanya pasti bingung kan, orang laptop kan nggak murah juga gitu. Ya biarin aja dia cari duit, biar dia usaha, biar dia ngalamin gimana rasanya cari duit ya, istilahnya perjuangan, tetesan keringat, kalau perlu ya gimana suka duka, atau ya pokoknya jangan apa ya. Ya kalau udah waktunya dia bisa produktif, udah umurnya produktif, ya udah langsung aja gitu. Kita kasih kepercayaan, jangan apa-apa tuh disubsidi, jangan apa-apa dimanja. Sedangkan orang tua sendiri juga kondisinya ya lagi tidak punya uang cukup, atau ya mungkin ya bukan orang yang berlebih lah gitu.
Jadi kalau ada anak yang ya kayak minta laptop itu ngomongnya kan enak gitu. Cuma orang tua kadang yang terlalu sayang sama anak jadinya bingung. Nggak punya uang tapi pengen beliin laptop, ya mungkin anaknya sayang sama anak. Cuma ya itulah, kalau bisa menghindari hal-hal seperti itu saat dia udah lulus SMK. Seharusnya dia udah bisa cari duit gitu, udah bisa ya istilahnya nyambi-nyambi, udah bisa jual skill, belajar skill, dia bisa edit foto, edit bikin video, bisa ya mungkin kalau joki-joki game atau apa ya terserah gitu. Yang jelas ajarin dia untuk cari duit, ajarin dia untuk produktif ya. Jangan cuma minta. Minta itu emang cara yang mudah untuk hidup gitu. Ya banyak ya, terutama generasi Z sekarang ya hidupnya itu udah malas banget deh mau bikin apa, mau udah enggak lah, lebih baik dia tiduran megang handphone. Ya tahu sendiri lah sekarang tuh cari duitnya kayak aplikasi yang mengandalkan apa keberuntungan, nggak bisa dibilang di sini ya, nanti disensor lagi. Yang model-model bikin orang malas ya, mager, tiduran, terus scroll terus, top up ya gitu aja hidupnya, mengandalkan keberuntungan atau minta-minta, minjem-minjem, numpang makan, hidupnya seperti numpang makan, minta ya kayak gitu kan. Kita sebagai orang tua agar jangan sampai anakku ya mengalami hal-hal kayak gitu. Biarkan anak itu jadi pribadi yang solid gitu, pribadi yang produktif, dia bisa cari duit, dia bisa ya pokoknya ini orang tua harus ngajarin anaknya agar bisa istilahnya bertempur sendiri gitu. Jangan giliran waktunya bertempur ya dianya malah diumpetin orang tuanya yang bertempur. Ya, ini yang salah. Kalau udah waktunya anak udah dewasa itu ya memang udah harus, orang tua harus kasih keberanian buat si anak untuk fightnya demi hidupnya sendiri, cari makan, cari jodoh, diarahin semuanya, cari jati dirinya. Itu jangan sampai ya punya mental pengemis, minta-minta, ujung-ujungnya ya susah, dia akan di masa datang itu akan susah gitu. Nah di sini untuk yang kalau orangnya udah gede ya agak susah ya, udah mentalnya ini udah susah keluar dari zona nyaman deh. Ya terbukti kayak orang-orang yang live streaming pada ngarep-ngarepin sawer gitu. Sebenarnya ya setiap orang bisa membuat istilahnya produktif ya, bisa membuat gimana caranya dapat duit online, gimana caranya menawarkan ya sesuatu yang bernilai sama orang-orang ya, biar dapat duit, biar ya istilahnya punya bisnis ya, biar punya bisnis, punya passive income. Sebenarnya itu yang diharapkan. Jadi masa depan itu ya jangan jangan ya menggantungkan dari minta-minta seperti itulah, jangan nyawer kayak gitu ya. Jadinya apa ya, bangsa itu ya jadi kekurangan sumber daya yang apa sih, yang potensial, yang produktif, yang berkualitas gitu. Di sini kalau anaknya udah kelihatan terbiasa minta-minta, ya udah mulai sekarang mulai dirubah gitu. Kalau nggak dirubah nanti dia gedenya kasihan. Saat dia ini minta, ujung-ujungnya nanti belum, yang paling kurang ajar tuh ya segiran orang tuanya belum meninggal dia udah minta warisan gitu. Itu yang paling kurang ajar kan. Ya itulah salah satu contoh aja.